semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas film The Great Hack dalam perspektif cybercrime and cybersecurity. Oke, sebelumnya mari kita perkenalan dulu. Oke, itu dia kelompok kami dan mari kita lihat videonya. Masuk ke analisis, kami akan menjelaskan dulu alur singkat filmnya supaya lebih mudah dipahami. Jadi, film The Great Hack ini menceritakan tentang skandal Cambridge Analytica, yaitu perusahaan konsultan politik yang mengambil data jutaan pengguna Facebook untuk kepentingan kampanye politiknya. Awalnya, data dikumpulkan lewat aplikasi kuis kepribadian yang terlihat seperti hiburan biasa. Banyak pengguna mengisi kuis tersebut tanpa sadar kalau data mereka sedang direkam. Masalahnya, data yang diambil bukan hanya milik pengguna yang ikut kuis, tetapi juga data dari teman-teman pengguna yang ikut kuis tersebut. Dari data tersebut terkumpul jutaan data pengguna yang kemudian dianalisis. Setelah data terkumpul, Cambridge Analytica menggunakan data tersebut untuk membuat profil psikologis pengguna. Dari profil itu, mereka bisa memahami karakter, kebiasaan, bahkan kecenderungan politik mereka. Dari sini, kita masuk ke jawaban soal nomor 1, yaitu data sebagai aset strategis. Dalam film ini, data yang dikumpulkan meliputi nama, lokasi, jenis kelamin, aktivitas, like, komentar, share, jaringan pertemanan, hingga minat dan pandangan politik. Menurut penelitian Bakir tahun 2020, data digital seperti ini dapat digunakan oleh psychographic profiling, yaitu metode yang memahami kepribadian seseorang melalui jejak digital mereka. Teknik ini memungkinkan organisasi mengetahui emosi, ketakutan, dan kecenderungan seseorang untuk dipengaruhi. Menurut kelompok kami, inilah alasan yang membuat data sangat bernilai strategis, karena data tidak lagi hanya menjadi informasi, tetapi sudah berubah menjadi alat untuk memahami perilaku manusia dan bahkan memprediksi keputusan mereka. Jadi dalam film ini terlihat bahwa data adalah aset utama yang digunakan untuk membentuk opini publik. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2, yaitu bagaimana sih sistem informasi itu digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kalau misalkan dilihat dari sistem informasi, proses dalam kasus ini tuh cukup lengkap ya. Jadi yang pertama itu bisa dilihat dari input, yaitu ketika pengguna itu mengisi kuis kepribadian dan tanpa sadar memberikan datanya mereka. Terus yang kedua bisa dilihat dari storage. Jadi data itu yang terkumpul disimpan, terus lalu disimpan dalam database besar. Yang ketiga ada processing. Jadi data itu diolah menggunakan algoritma untuk membentuk profil psikologis pengguna. Terus yang terakhir itu adalah output ya. Hasil analisis digunakan untuk membuat iklan politik yang disesuaikan dengan karakter masing-masing target. Menurut jurnal di Big Data and Society, Cambridge Analytica itu menggunakan sistem berbasis Big Data untuk mengintegrasikan informasi personal dan memanfaatkannya dalam strategi persuasi politik. Ini tuh menunjukkan bagaimana sih sistem informasi itu dapat digunakan secara masif untuk memengaruhi perilaku pemilih. Jadi menurut kelompok kami itu penyalahgunaan sistem informasi itu terjadi di 3 tahap ya. Yang pertama ada tahap input tadi, karena pengguna itu tidak diberi informasi yang transparan. Yang kedua tahap processing, karena data ini tuh dipakai untuk membaca kelemahan psikologis pengguna. Yang ketiga pada tahap output, karena hasil analisis digunakan untuk memengaruhi pilihan politik seseorang. Jadi inti masalahnya itu bukan pada sistemnya, tetapi juga pada tujuan penggunaannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas pertanyaan nomor 3, yaitu apakah kasus ini termasuk cybercrime? Yaitu menurut kelompok kami kasus ini termasuk kasus cybercrime, walaupun tidak berupa hacking secara langsung, tetapi ada beberapa pengambilan dan eksploitasi data pribadi tanpa persetujuan yang jelas. Dan menurut analisis Nature tahun 2018, kasus Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana data pribadi bisa menjadi alat manipulasi politik yang sangat berbahaya, terutama karena digunakan untuk membentuk perilaku pemilihan secara tersembunyi. Terus
dalam kasus ini ada beberapa aspek keamanan informasi yang gagal diterapkan. Yang pertama itu adalah privacy, karena pengguna tidak tahu bagaimana data mereka digunakan. Dan yang kedua ada confidentiality, karena data pribadi mereka bocor di pihak ketiga. Terus, dan yang ketiga ada akses kontrol, karena Facebook memberikan akses terlalu luas kepada aplikasi pihak ketiga. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan nomor 4, yaitu solusi dan refleksi. Kalau kelompok kami menjadi tim konsultan Facebook saat kasus ini terjadi, ada 3 kebijakan utama yang dilakukan oleh tim kami. Yang pertama, kebijakan pembatasan akses data atau data access limitation, yaitu Facebook harus memperketat izin akses agar aplikasi pihak ketiga hanya dapat mengambil data yang benar-benar dibutuhkan. Dengan begitu, resiko pengambilan data berlebihan bisa dikurangi. Selanjutnya, yang kedua ada kebijakan transparansi data. Jadi pengguna harus diberi informasi yang jelas mengenai data apa yang dikumpulkan, bagaimana data itu digunakan, dan siapa saja yang dapat mengaksesnya. Transparansi ini penting agar pengguna memiliki kontrol atas data pribadi mereka. Jadi ketiga itu adalah kebijakan audit dan pengawasan keamanan. Jadi Facebook itu perlu melakukan audit keamanan secara rutin untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan data oleh pihak internal maupun eksternal. Nah, terus selain itu juga pengawasan itu harus ketat. Ya, nah ketat itu juga harus penting ya agar kayak kebijakan keamanan itu benar-benar diterapin gitu. Nah, menurut Bagir tahun 2020, regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data digital dalam kampanye politik. Menurut kelompok kami, 3 kebijakan ini bisa menjadi langkah utama untuk menjaga privasi pengguna sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu film The Great Hack menunjukkan bahwa data pribadi adalah aset yang sangat berharga, tetapi juga sangat rentan disalahgunakan. Kasus ini mengajarkan bahwa cyber security bukan hanya tentang menjaga sistem tetap aman, tetapi juga menjaga privasi, kebebasan, dan juga hak individu di era digital. Sekian dari kelompok kami, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih.